Jadi beliau beli itu 15.000 per ekor ya sahabat sekalian. Tentunya sangat murah sekali ya sahabat sekalian. Sahabat sekalian, tentunya sangat murah sekali ya sahabat sekalian untuk ikan-ikan seperti ini. Nah, dalam memelihara ikan seperti ini pasti ada keuntungan dan kerugiannya ya sahabat sekalian. Dan setelah saya tanyakan, ternyata ikan ini dagingnya alot. Jadi dari situ saya simpulkan sebenarnya ikan alligator gar ini atau jenis yang mungkin jenis yang ada hanya jenis yang ada di hadapan sahabat-sahabat ini ya. Saya tidak tahu untuk jenis yang lain, tapi untuk jenis ini pemiliknya sendiri itu bilang bahwa ikannya itu keras dan alot. Jadi saya menyimpulkan dari situ bahwasanya ikan ini lebih cenderung untuk hiasan ya sahabat sekalian, jadi tidak untuk dikonsumsi. Berbeda mungkin dengan ikan koi atau ikan lain atau ikan mas, itu bisa sebagai hiasan, bisa juga untuk dikonsumsi. Tapi untuk ikan alligator ini cenderung untuk di hiasan saja ya sahabat sekalian. Dan selanjutnya adalah mungkin biaya konsumsi ini yang cukup mahal ya sahabat sekalian. Jadi kalau tiap hari makan ikan kan bisa dibayangkan kalau kita memelihara 4 saja berapa hari konsumsi ikan yang harus diberikan kepada ikan alligator ini. Mendingan ikannya kita bakar saja ya sahabat sekalian, bisa untuk perbaikan gizi kita. Nah ya, selanjutnya sahabat sekalian, dalam melihara ikan alligator ini pasti ada keuntungan dan kerugian ya sahabat sekalian. Lalu apa sih sebenarnya keuntungan dari memelihara ikan alligator ini, dan apa sih kerugian dari memelihara ikan alligator ini? Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi sekarang kita akan sedikit membahas mengenai apa sih kerugian dan keuntungan dalam memelihara ikan alligator ini. Ya, kita akan bahas keuntungannya dulu ya sahabat sekalian. Keuntungan dalam memelihara ikan alligator ini ya sahabat sekalian. Yang pertama, pasti untuk para pencinta ikan akan sangat termanjakan oleh bentuk dan rupa dari ikan alligator ini ya sahabat sekalian. Mengingat jenis ikannya yang sangat unik, terlihat moncongnya seperti buaya dan badannya ini juga cenderung adalah keuntungannya pemeliharaan dari ikan alligator ini yang sangat mudah ya sahabat sekalian. Jadi bisa diletakkan di kolam biasa ataupun di akuarium, dan jika diletakkan di akuarium tentunya akan menambah nilai plus ya sahabat sekalian, pasti akan terlihat sangat indah. Kemudian untuk segi ukuran ya sahabat sekalian, pasti dengan ukuran yang sebesar ini dapat memanjakan mata orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan saya pun ketika melihat ikan alligator gar ini sangat terpesona ya sahabat sekalian. Saya takjub dengan pertama dengan jenis karena ikan ini memang ikan yang tidak biasa kita lihat ya sahabat sekalian. Lebih banyak keuntungannya adalah di estetika seperti itu sahabat sekalian. Mungkin untuk keuntungan-keuntungan memelihara ikan alligator gar ini masih banyak ya sahabat sekalian. Salah satunya mungkin bisa mendatangkan menjadi tempat rekreasi agar orang-orang itu bisa ya di wahana-wahana tertentu untuk menghasilkan uang dan lain sebagainya. Kemudian ya sahabat sekalian, selain keuntungan pasti ada kerugian. Nah, apa sih kerugian dari memelihara ikan alligator ini? Kita akan kerugian yang paling ringan dulu ya sahabat sekalian. Jadi untuk orang-orang yang mungkin budgetnya kurang ya sahabat sekalian, yang kurang memelihara alligator gar ini pasti akan menguras isi kantong ya sahabat sekalian, karena kita mengingat makanannya sendiri adalah berupa ikan-ikan. Nah, ketika tambah besar pasti jumlah konsumsinya itu juga makin banyak. Jika sehari makan 2 kali, maka bisa kita kalikan saja berapa kilogram konsumsi ikan yang harus dihabiskan untuk satu ikan alligator. Nah, bagaimana jika kita memelihara 2, 3 atau padahal ketika untuk kita mencari ya ikan-ikan kecil, biasanya kalau di kota-kota besar itu satu ekor ikan kecil yang mungkin beratnya 1 on lah beberapa on itu harganya mungkin 5.000. Berarti satu hari ketika satu ekor ikan alligator gar makan 2 ekor ikan, berarti bisa menghabiskan 10.000 satu hari. Dan itu makin lama makin bertambah banyak pasti, karena ukurannya juga makin besar. Kemudian yang kedua sahabat sekalian, kerugiannya. Jadi memelihara ikan alligator gar ini kita harus hati-hati ya sahabat sekalian. Jadi memelihara ikan alligator gar ini dapat dipenjara ya sahabat sekalian.
Loh, kok bisa dapat di penjara ya sahabat sekalian? Karena memelihara ikan alligator ini termasuk menyalahi hukum dan siapapun yang melanggar akan dikenakan hukuman, kurungan, juga denda. Nah, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sahabat sekalian, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41. Peraturan itu berbunyi, jadi sesuai dengan peraturan ya sahabat sekalian, mereka yang memelihara ikan alligator ini atau ikan berbahaya dapat dikenakan hukuman pidana penjara 6 tahun dan denda 1,5 miliar. Bayangkan sahabat sekalian, kita memelihara ikan alligator kali ini dapat dipenjara 6 tahun dan denda 1,5 miliar. Bukan main ya sahabat sekalian. Kemudian sementara jika melepas liarkan ke perairan umum bisa dikenakan hukuman pidana penjara 10 tahun dan dendanya itu mencapai 2 miliar rupiah. Nah, kenapa kok sahabat sekalian memelihara ikan ini dapat dipenjara sekian lama dan dapat didenda sekian banyak ya sahabat sekalian? Jadi yang pertama, ikan ini adalah ikan yang predator ya sahabat sekalian, ikan predator tentunya memangsa ikan-ikan kecil yang ada di sekitar. Nah, tidak bisa dibayangkan ketika ikan ini sampai lepas di perairan sekitar sahabat-sahabat sekalian. Kira-kira apa yang terjadi sahabat sekalian? Ya, tepat sekali. Pasti perairan di sekitar atau di sungai-sungai yang terdapat ikan alligator ini pasti akan rusak karena ikan alligator ini akan memangsa ikan-ikan kecil yang ada di sekitarnya. Nah, bayangkan saja ketika sungai-sungai di Indonesia ini sudah tercemar ya sahabat sekalian, ikan itu sudah sangat susah hidup di sungai Indonesia. Bagaimana jika ditambah dengan ikan alligator ini? Pasti akan sangat-sangat menurunkan kualitas ikan yang ada di perairan Indonesia. Perairan sungai ya sahabat sekalian pasti akan sangat turun, bahkan mungkin akan mengalahkan jumlah spesies ikan-ikan yang ada di perairan Indonesia, perairan sungai ya sahabat sekalian. Dan ini tentunya akan sangat berbahaya mengingat ikan ini atau ikan alligator ini sangat tahan terhadap kondisi ya sahabat sekalian, sangat tahan terhadap kondisi ya sahabat sekalian. Ikan alligator ini sangat tahan terhadap kondisi yang ada di sekitar. Nah, umurnya yang panjang dan reproduksinya yang lumayan cepat kalau sudah pada masa-masa produksi, yaitu sekitar umur 3 tahunan. Tentunya ini akan membahayakan ikan-ikan yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin ikan-ikan asli Indonesia bisa punah karena ikan ini. Dan ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah sahabat-sahabat sekalian. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, ikan ini dagingnya alot ya sahabat sekalian. Lalu bagaimana? Dan pasti untuk sahabat-sahabat penghobi juga akan sangat menyayangkan ya jika sudah bosan dengan ikan ini, kira-kira mau diapakan? Pilihan pertama, dilepas liarkan ke sungai, itu akan merusak habitat sungai tersebut sahabat sekalian. Kemudian pilihan kedua, jika ingin dimasak, pertanyaannya adalah siapa yang akan memakannya? Pemiliknya juga tidak akan tega. Nah, di sini pasti nanti akan terjadi kebimbangan ya sahabat sekalian. Jadi pilihan-pilihan itu sebenarnya kecuali jika ingin dijual ke orang yang memang benar-benar ingin membeli alligator ini. Tapi menurut saya dalam memelihara ikan alligator ini lebih banyak merugikan ya sahabat sekalian. Jadi saran saya sih, kalau memang tidak benar-benar telaten, jangan memelihara ikan alligator ini. Mending pelihara ikan yang bisa dikonsumsi. Jadi selain kita dapat manfaat keindahannya, kita juga dapat manfaat konsumsinya. Tapi ini kembali lagi ke sahabat-sahabat sekalian. Pilihan ada pada sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi begitu sahabat-sahabat sekalian pembahasan saya yang sedikit ini mengenai ikan alligator gar ini ya sahabat sekalian. Oh iya, selanjutnya mungkin untuk sahabat-sahabat yang berminat dengan ikan alligator ini, silakan tinggalkan komentar. Nanti di tempat saudara saya itu masih ada, akan saya tanyakan lagi. Nah, demikian informasi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf ya sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.